ketika peristiwa itu menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf atas kegaduhan di publik. Yang kedua, kita menyatakan menghargai proses hukum yang terjadi dan kita hormati itu. Yang ketiga, kita menyampaikan sebetulnya pasal 10 Undang-Undang Ombudsman itu, Ombudsman punya imunitas untuk tidak ditahan, tidak diperiksa, dan seterusnya. Tetapi kalau ada abuse, ada penyalahgunaan kewenangan, maka kita menghormati itu diproses. Kita menyampaikan siapa yang melanggar akan hilang dan itu dihormati. Untuk pemulihan nama baik lembaga, maka kita bersepakat, ini usia periode yang sekarang ini kurang lebih 1 bulan ini. 1 bulan kita sudah memutuskan membentuk majelis etik. Majelis etik itu seperti dalam teo yang Mas sampaikan tadi, itu memang diperuntukkan kalau objek pelanggarnya itu pimpinan atau sekjen. Tapi kalau insan ombudsman di bawah itu namanya Dewan Etik. Komposisinya tadi Pak Ketua, Prof. Jimli, itu 3 dari luar dan 2 dari dalam. Kenapa kita membutuhkan ini? Kita menyadari bahwa bagi ombudsman, bagi kami yang baru bekerja 6 hari, sekarang baru 1 bulan, bagi kami ini bukan persoalan mudah. Kita menyadari bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pertama dalam sejarah keombudsmanan kita. Apa yang kita lakukan? Pertama, pada hari yang sama kita mengumpulkan, biasa tradisi ini bro, ini ada apel yang menghadirkan seluruh insan ombudsman di seluruh negeri. Kita menyatakan situasinya seperti apa, keprihatinan kita seperti apa, karena pada saat yang bersamaan kita mengajak semua insan ombudsman untuk mari tegak berdiri, tegak kepala. Soal ada problem, ya, tetapi pelayanan publik tidak boleh terganggu. Siapa yang salah, kita hargai untuk diproses sesuai dengan hukumnya. Nah, karena ini menimpa pimpinan, maka salah satu yang menjadi kewajiban hukum kami sebagai pimpinan yang baru itu membentuk majelis etik. Prosesnya insya Allah ini sudah memenuhi baik secara formil maupun material. Dalam pasal 18 misalnya itu disebut ada tiga opsinya. Kita membentuk majelis etik karena ada pengaduan, ada laporan, atau dan seterusnya. Dan memang kita sudah mendapat laporan. Kemudian kita putuskan pada tanggal 27 dan 1 pekan setelah itu kita harus membuat SK dan hari ini maksudnya sebetulnya ingin ombudsman ini kita terbuka. Ini kenyataan kita ingin memperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara melibatkan publik secara luas. Mekanismenya melalui pembentukan majelis etik. Harapannya sih Mas, kami ini sudah menyadari bahwa ini tidak mudah, tapi mudah-mudahan dengan cara kami terbuka, cara kami melakukan ini mudah-mudahan bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga. Karena kalau lembaga ini tidak dipercaya, tadi para pegawai ini, Prof. Nadir, Prof. Jimli, Prof. Willy itu menyebut bahwa lembaga kita ini itu lembaga etik. Karena itu kita kemudian melihat bahwa penegakan etik itu yang paling masuk akal, paling logis dan paling konstitusional memang majelis etik. Kalau soal hukum Mas, kita persilakan dan kita hormati. Saya kira itu harapannya, mudah-mudahan nanti kawan-kawan media bisa menyampaikan kepada publik ombudsman ini terbuka dan kita ingin mengembalikan kepercayaan publik. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan 30 hari ini selesai. Tadi sudah kita diskusikan rekomendasi majelis etik ini, ya,
Insya Allah bersifat mengikat. Finalisasinya nanti oleh pimpinan dan kemudian akan disurati kepada Presiden sebagaimana mestinya dengan dilampirkan putusan majelis etik. Ya, pelanggaran kode etik itu varian sanksinya banyak. Yang paling berat itu pemberhentian dengan tidak hormat, gitu. Tapi yang lebih moderat pemberhentian dengan hormat. Saya juga begitu. Jadi saya juga peringatan keras, lebih ekstrim, sangat keras, gitu. Tapi juga ada peringatan yang paling ringan, teguran lisan. Tapi kami belum sampai ke situ nanti. Saudara, masalah ini berat, serius. Saudara baca ada di Undang-Undang Ombudsman ketentuan pasal mengenai tata cara pemberhentian pimpinan, ketua dan anggota. Tata cara ini syarat-syaratnya mudah itu. Satu, kalau dia terbukti tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Nah, apa itu yang memenuhi syarat? Syarat pasal 19. Syarat yang paling ringan, melakukan perbuatan tercela. Kalau tercela ya sudah bisa menjadi alasan untuk menyatakan si A tidak memenuhi syarat lagi berubah. Nah, itu antara lain. Ada juga melanggar sumpah jabatan. Walhasil biar nanti kami persis dulu, intinya kita harus menyelamatkan nama baik Ombudsman, ya kan? Kita bukan mau membalas kesalahan orang yang melakukan pelanggaran. Kita niatnya mengembalikan public trust kepada institusi jabatan. Itulah beda penegakan hukum dan etika. Kalau penegakan hukum menghukum retributif karena orangnya salah dihukum, instruct, sonder, ya, school, buktikan schoolnya kesalahannya, itu hukum. Etik nggak begitu. Yang paling penting kepercayaan pada institusi ini kita pulihkan dengan silakan pergi ke tempat lain aja, nggak usah lagi ngurusin Ombudsman kalau sanksi paling berat. Tapi nanti ya, saya kira begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambah. Ini teman-teman wartawan ya. Jadi ORI itu didirikan dengan maksud tujuan yang luar biasa. Ini hasil gerakan reformasi tahun 98. Karena Indonesia memang melalui gerakan reformasi itu kan menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan cara memberantas KKN kan gitu. Nah, ORI salah satu lembaga gitu yang dibentuk setelah gerakan reformasi itu. Jadi semangatnya ORI-nya itu kesana sebenarnya. Bagaimana ORI tetap bisa mengawal pemerintahan melalui birokrasi yang rodanya pembangunan itu bisa berjalan maksimal, kan seperti itu. Untuk salah satu indikator bahwa birokrasi kita bagus adalah pelayanan publiknya prima. ORI memiliki tanggung jawab yang besar atas itu. Tidak hanya di Jakarta, di pusat pemerintahan, tapi turun sampai ke daerah-daerah seperti itu. Sebagai tentu gitu ya, tadi itu lembaga etik, sebagai lembaga yang membackup penuh gitu ya, jalannya roda pembangunan pemerintahan melalui pelayanan publik, maka para komisioner ORI ini adalah role model, menjadi role model, contoh konkret gitu ya. Nah, kalau contoh konkretnya cacat, seperti apa? Gitu. Apalagi cacat etika kan gitu. Nah, ini yang
yang luar biasa dari tentu para anggota komisioner ya, dari ORI, bukan komisioner ya, anggota sorry. Biasanya KPU sama Bawaslu saya, jadi komisioner, ini anggota ORI itu mendapatkan tentu gitu ya, satu langkah awal yang sangat memberatkan gitu. Apalagi kalau publik tidak percaya. Maka melalui media yang hadir ini, tentu tadi Prof. Jimmy Asidiki sudah meminta tolong teman-teman jurnalis ikut mengawal bagaimana agar ORI mampu melaksanakan tusinya secara maksimal, secara tentunya efektif, fungsional kan itu. Itu yang kita harapkan, dan tidak boleh dalam langkah untuk mengkonkretkan itu ada barrier atau ada tantangan yang di situ adalah anggota katakan gitu ya, yang masih belum dipercaya oleh publik. Ini duri dalam daging tentunya. Nah, ini yang harus segera dituntaskan, bukan dibiarkan. Mungkin itu yang menjadi pemicu gitu ya, agar ORI segera bekerja secara tentunya profesional, secara institusional itu betul-betul hadir gitu ya. ORI hadir tidak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah dan sebagainya. Dan saya sebagai peneliti yang terkait langsung dengan otonomi daerah, dengan pelayanan publik seperti ini gitu ya, ini menurut saya sangat relevan, signifikan, urgent untuk kita sama-sama memberikan dukungan kepada ORI untuk bangkit gitu ya, bekerja secara profesional yang tidak didera lagi oleh katakan mungkin semacam bukan asumsi tapi anggapan-anggapan yang atau perspektif yang miring tentang ORI. Terima kasih. Dari siapa untuk saya Yani dari ada dua ya Pak, produksi nama pertanyaan. Untuk mempertegas lagi Pak tadi seperti yang sudah dijelaskan, apakah konsekuensi terberat yang bisa dijatuhkan majelis etik kepada Pak Heri itu jika terbukti melanggar etik adalah pemberhentian? Itu untuk mempertegas tadi ya. Yang kedua tadi kan disebutkan ini untuk menyelamatkan reputasi ombudsman juga. Apakah ombudsman mempertimbangkan menonaktifkan sementara Heri selama proses etik berjalan? Terima kasih. Sekarang kan statusnya nonaktif sudah, maka sekarang acting ketua ya wakil ketua ya kan gitu kan. Nah sedangkan itu sanksi tadi apa tadi pertanyaannya, apakah sanksi terberat gitu? Apakah sanksi terberat yang bisa dijatuhkan oleh majelis etik itu memang pemberhentian secara tidak hormat tadi seperti itu? Ya itu yang paling berat. Kalau tidak bisa memenjarakan, yang memenjarakan putusan pengadilan. Salah satu ya alasan ya, ketua, wakil ketua dan anggota dapat diberhentikan salah satunya apabila sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap. Itu salah satunya, kan? Tapi itu salah satu. Kalau prosesnya itu sampai 3 tahun, Bapak belur, ombudsman, kasihan, nunggu putusan nggak ada kepastian, maka banyak alasan lain. Salah satunya yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat lagi, maka nanti pansel pun akan kami dengar. Ya, bagaimana pansel yang bekerjanya? Nah, kita mau dengar. Waktu ditetapkan mungkin dia memenuhi syarat, tapi sesudah berapa hari kemudian, loh ternyata dia tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, itu satu, tidak memenuhi syarat, berubah. Tapi yang paling ringan itu melakukan perbuatan tercela. Masya Allah, perbuatan tercela itu gampang banget itu dibuktikan. Saudara nyetir, buka pintu, ngeludah, kena ibu mau kawinan, kena ludah. Itu tercela apa enggak? Kalau bisa
saudi@alterampartai. Semua pihak kita dengar dulu, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman, ya, di press release kami nanti dari